Kalau Anda mau mengambil keputusan, oke, kayak saya akan keluar dari zona nyaman saya. Saya coba untuk menjangkau orang yang dapat saya jangkau. Saya menjangkau mungkin keluarga saya yang sudah lama, ya, yang udah keluar dari kebenaran. Aduh, pusing lagi pendeta mau jangkau mereka. Nanti jangan sampai dia cuma mau memanfaatkan kita ini dan itu. Tapi maukah Anda menjangkau mereka? Kalau kita memiliki kemauan, serahkan itu kemauan kepada Tuhan. Dan seperti kepada Yosua, Tuhan akan berfirman. Yesus sudah berfirman, kepadaku ada kuasa di surga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seperti kepada Yosua, Yesus akan berkata kepada saudara dan saya, kalau kamu sudah memiliki keputusan, mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyamanmu, janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab Tuhan Allahmu, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya kita semua dapat mengambil keputusan ya untuk keluar dari zona nyaman kita, dari zona nyaman kita untuk menjalankan misi Tuhan yang adalah juga misi kita. Kita sering kali mendengar moto-moto tentang perubahan. Waduh, itu yang terbaik, kita harus berubah. Kita ingin berubah dan lain sebagainya. Tapi itu sering kali hanya sebatas moto-moto seperti yang politikus sering katakan. Di Amerika dalam teori ya, kita sering apa? Kita sering mengidolakan perubahan. Kalau kita mau supaya dapat dipilih menjadi pemimpin-pemimpin politik dan lain sebagainya. Waduh, kita mau gunakan kalimat atau kata intinya itu ada perubahan. Ya, kita di Amerika mungkin, waduh ini Washington ini sudah kacau balau. Kita harus rubah. Setiap presiden, entah dari Demokrat ataupun dari Republikan di Amerika Serikat, mau akan selalu bilang perubahan yang dapat terjadi. Baik di Amerika, ataupun di Kanada, ataupun di Indonesia. Ya. Semua bicara tentang apa? Perubahan dan lain sebagainya. Ya. Ada janji-janji adanya apa? Perubahan. Ya. Dan tidak, tentu saja kita sering dengar ini dia. Statement-statement yang memang mengidolakan perubahan. Dikatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Satu-satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Artinya kita akan selalu mengalami perubahan demi perubahan. Ya. Selalu mengalami perubahan. Nah pertanyaannya, apakah perubahan itu satu hal yang positif atau yang negatif? Apakah perubahan itu satu hal yang betul-betul kita ingin dapat terjadi atau hal yang negatif? Apakah ada yang tidak dapat kita rubah? Ya. Seringkali kita berpikir, ada nggak yang tidak dapat kita rubah? Ya. Wah, bilang, waduh, ya kita tidak dapat merubah karakter kita tidak dapat merubah tingkah laku kita dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu harus dirubah untuk kebaikan. Dan satu-satunya hal yang tidak bisa berubah menurut Alkitab itu hanyalah Tuhan kita. Ya. Maleakhi 3:6 katakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya. Hanya Allah yang tidak berubah. Saudara dan saya harus berubah. Kita harus berubah. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa Allah ini tidak boleh berubah. Kenapa Allah tidak berubah? Nah, kenapa? Karena perubahan itu berarti pergerakan ke arah lain. Ya, kita berubah supaya kita menjadi lebih baik, atau ada orang yang berubah ke arah yang buruk. Ya, jadi perubahan itu karena ada ketidakseimbang hal yang tidak yang tidak berada pada tempatnya. Harus ada berubah ke arah lain. Nah, Allah yang berubah, ya. Kalau kita sebutkan, kenapa Allah tidak bisa berubah, pendeta? Kenapa? Kalau kita bilang Allah itu berubah, maka dia akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Seperti orang yang berubah, manusia yang berubah. Bagaimana itu anak-anak Anda? Sudah menjadi lebih baik. Bagaimana? Sudah menjadi lebih buruk. Kasihan ya. Tapi Allah kita itu tidak menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Allah telah berada kesempurnaan yang tertinggi. Dan di dalam kesempurnaan tertinggi, tidak ada lagi ruang sisa untuk berubah. Dalam kesempurnaannya adalah tidak dalam kesempurnaan tertingginya, dia tidak bisa lagi mencapai kesempurnaan yang lebih di atas lagi. Kenapa? Dia sudah di atas. Dan dia tidak bisa menjadi Allah yang yang berubah, yang menurun kesempurnaannya, karena dia adalah Allah. Ya, dengan kata lain. Jadi berbeda dengan manusia. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita semua itu ada apa? Ada perubahan dengan lebih baik. Ada perubahan yang lebih baik atau dengan tidak baik. Atau dari tidak baik menjadi baik atau menjadi tidak baik kembali sesudah itu. Jadi selalu ada perubahan, ya. Jadi selalu ada perubahan supaya terjadi satu keseimbangan, ya, ataupun kesempurnaan, ya. Perubahan dalam bentuk tubuh, misalnya ya, dari bayi, anak-anak dan sampai kita tua dan lain sebagainya. Ada itu perubahan dalam kemampuan berpikir. Ada di saat-saat saya tidak bisa
mengungkapkan kata-kata yang seperti saya katakan sekarang. Dan akan tiba saatnya, mungkin suatu saat saya tidak bisa lagi berbicara, mungkin seperti saya berbicara saat ini. Mungkin ada kata-kata yang saya sudah lupakan, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan berpikir sebagai manusia dalam dunia yang berdosa, seringkali kita harus sadari, kita harus terima. Kita harus terima. Ada saatnya kita bisa lakukan, dan ada saatnya kita kembali tidak bisa melakukan seperti sedia kala. Bukan itu saja. Ada juga ide-ide, nilai-nilai, dan hal-hal lainnya yang apa? Yang berubah dalam kehidupan kita. Tetapi Allah kita apa ya? Allah kita tidak demikian. Dia tidak dipengaruhi dengan dosa. Ya, dia tidak dipengaruhi dengan dosa. Dia tidak berubah dalam hal ide dan lain sebagainya. Dan salah satu yang dapat kita lihat adalah pada saat Allah berbicara tentang karakternya, misalnya karakter kasihnya, apa yang dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 3? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Apa artinya kekal? Itu dari awal hingga akhir, atau dengan kata yang tidak akan pernah berubah. Ya. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dia ingin supaya ada yang apa? Supaya ada yang bertobat, ada dalam kasihnya. Bahkan terhadap Kain sendiri. Kain yang telah membunuh adiknya Habel, ya. Apa yang Allah katakan terhadap Kain yang sudah, walaupun Allah sudah amarkan, Kain hati-hati sebelum dia bunuh adiknya Habel, Allah sudah katakan jangan sampai dosa itu sedang mengintip di pintu hatimu, dosa sedang mengintip. Tapi Kain tetap aja bunuh adiknya. Tapi apakah langsung Allah bilang, udah berakhir kasih saya kepada kamu gitu ya? Dalam Kejadian 4 ayat 15, Tuhan katakan apa? Pada saat Kain merasa, setelah dia bunuh adiknya, saya akan bahaya nih hidup saya. Saya akan dibunuh dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Firman Tuhan kepada Kain, kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini kasih Allah yang apa? Berkelanjutan, ya. Kasih Allah yang berlanjut. Sampai manusia memang diberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Untuk bertobat. Tapi ada saatnya tentu saja. Manusia yang sudah menolak untuk bertobat, tidak ada lagi yang dapat ruang untuk berubah. Allah dalam kemauannya melihat tidak ada ruang bagi manusia untuk berubah, untuk melihat kasihnya yang tidak berubah, dan disitulah akhir dari segala sesuatunya, dan Yesus datang di kali yang kedua. Tapi Allah kita itu, pada saat ini ya, dan sampai diberikan kesempatan yang terakhir pada kita, dikatakan apa? Seperti dalam Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristuslah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih apa? Kita masih berdosa. Ini poin pertama. Allah tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kerinduannya supaya keselamatan itu dapat menjadi bagian kita itu tidak berubah. Allah yang tidak berubah. Tapi apa yang harus berubah? Oke. Kita yang harus berubah. Manusianya yang harus berubah. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, kalau kita menerima Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, apa dikatakan? Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita berubah. Pikiran kita diubahkan, kita sering pelajari itu dia. Roma 12 bicara tentang diperbaharui dengan perubahan pikiran dan lain sebagainya. Jadi kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus segalanya itu harus berubah. Ya, dengan kata kita dilahirkan kembali seperti Yesus yang berbicara dengan Nikodemus. Kita harus dilahirkan kembali. Apa itu? Ide-ide kita, perspektif kita, nilai-nilai kita, tindakan-tindakan kita itu berubah untuk dapat sesuai dengan kehendak firman Tuhan, kehendak firman Tuhan, dan dengan Roh Kudus yang bekerja dalam pertumbuhan pengetahuan, dalam pertumbuhan iman, dan dalam pertumbuhan kekudusan. Pertumbuhan itu menyebabkan, karena adanya apa? Pertumbuhan itu akan menyebabkan terjadinya apa? Perubahan, seperti bayi ya yang berubah. Jadi pertumbuhan iman, pertumbuhan pengetahuan tentang firman Tuhan, pertumbuhan dengan kekudusan, itu menjadikan kita berubah. Ya, mungkin seperti kita ya dapat saksikan ada di antara kita yang pada saat kita rajin mempelajari firman Tuhan, ada perubahan demi perubahan yang terbaik yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi perubahan itu adalah hal yang bukan dari orang Jakarta bilang, bukan dari sononya. Ya, bukan dari sononya akan menjadi bagian kehidupan kita. Perubahan itu bukanlah
DNA, bukan lagi DNA ya, bukan lagi DNA, bukan lagi DNA dari manusia. Dalam kehidupan manusia, kita maunya terus bukan manusia ciptaan baru, manusia lama. Dan seringkali itu yang terjadi. Ya, kenapa? Orang bahkan sudah menerima Yesus, sudah menerima ciptaan baru, seringkali masih bergumul dengan dosanya. Ya. Seperti Rasul Paulus dalam Roma 7 yang selalu katakan, aku tahu apa yang baik, aku tidak lakukan. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Jadi dengan kata lain, kita sudah dimintakan untuk menjadi ciptaan baru, untuk berubah, tapi seringkali kita balik-balik begitu ya. Nah, itulah sebabnya Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi kalau dengan kuat kuasa Tuhan, ya, dengan Roh Kudus kita dapat berbalik. Kenapa? Kenapa gampang sekali bagi kita untuk jatuh? Karena kita memang naturalnya kita, alamiahnya kita itu dosa dan sukar untuk berubah dari dosa. Ya, misalnya artikel ini bukan dari Alkitab lagi. Mari kita sedikit dari pengetahuan ya, dari satu artikel dari Forbes Magazine. Apa yang menyebabkan mengapa kita menolak perubahan? Kenapa kita kita menolak. Kita bukan kita sering mendengar perubahan itu bagus, tapi begitu itu terjadi kadang-kadang kita mau tolak. Enggak lah. Nggak mau kita nggak mau kita menolak, nggak mau kita berubah dengan lain ya. Kita menolak untuk berubah. Seringkali kita itu berubah itu seringkali ya itu karena dipaksa untuk berubah atau terpaksa. Kita terpaksa nggak ada pilihan lain mungkin ya gitu, makanya kita harus berubah ya. Tapi untuk berubah dengan sendirinya kadang-kadang itu susah dari segi karakter, nilai-nilai, pemikiran, ide dan lain sebagainya ya. Seringkali sukar ya. Seringkali sukar walaupun kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Tapi untuk berubah itu sukar. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Bukan hanya selain dari artikel ini ya. Karena misalnya, ini contoh sebelum kita lanjutkan dari artikel ini ya, ada orang-orang yang pikir, saya ingin mungkin pindah ke Amerika karena mungkin dengan pengharapan kehidupan yang lebih baik. Tapi begitu mungkin Anda tiba di Amerika, kadang-kadang ada bulan pertama begitu belum dapat kerja dan lain sebagainya. Itu rasa berat juga, saudara. Ya, ada banyak yang setelah 1 bulan yang pulang aja lah ke Indonesia, mungkin seperti itu ya. Padahal untuk mengambil keputusan berubah itu dengan pengharapan tinggi, tapi seringkali menghadapi satu kenyataan, seringkali kita maunya pulang ya dengan telan. Jadi kenapa umat manusia itu seringkali pada dasarnya tidak suka perubahan. Dan ini dikatakan ya, kemajuan terbaru, penyelidikan terakhir, recent advances in brain technology, brain analysis technology. Jadi kemajuan terbaru dalam teknologi analisis otak telah memungkinkan para peneliti untuk melacak ya, to track the energy of a thought moving. Energi pikiran yang bergerak melalui otak dengan cara yang sama seperti mereka melacak darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Jadi seperti ilmuwan dapat melacak darah yang mengalir, mereka juga dapat melacak pergerakan otak kita dan kata lainnya. Dan ketika para ilmuwan mengamati area otak yang berbeda yang menyala sebagai respons terhadap pemikiran tertentu. Jadi ada seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita, di otak kita itu adalah aliran listrik yang mana bisa melonjak atau memberikan respons tertentu ya. Pada saat terjadi ada perubahan ya, terjadi perubahan dan lain sebagainya. Jadi disitulah mereka bisa mengukur bagaimana pergerakan kita berpikir. Dan apa kesimpulannya? Supaya pendek aja ini dari pendidikan mereka. When it comes to change, we all react pretty much the same. Ya, pada saat ketika terjadi perubahan, kita semua bereaksi dengan cara yang hampir sama. We try to avoid it. Kita berusaha menghindari perubahan. Kalau bisa tidak ada perubahan ya. Jadi dikatakan dalam artikel ini, banyak aktivitas kita setiap hari. Kebiasaan kerja kita itu dikendalikan oleh bagian otak yang disebut dengan apa? Disebut dengan basal ganglia, ya, basal ganglia. Dan tugas-tugas rutin yang berulang-ulang ini membutuhkan energi mental yang jauh lebih sedikit untuk dilakukan karena mereka telah menjadi terprogram, ya. Telah terprogram. Jadi dengan kata lain, apa yang kita buat, misalnya saya ya bangun pagi berdoa ini, lalu kemudian atur ini dan itu, lalu sepanjang hari ada hal yang dapat lakukan, telepon sini sana untuk urusan gereja dan lain sebagainya, lalu jam 3
Jam 4 udah mulai susun khotbah. Jadi udah apa? Udah terbiasa, otak saya sudah terbentuk, ya. Dan begitu, misalnya jam 4, 5, sementara saya lagi sibuk-sibuk bikin bahan-bahan untuk setiap malam, jam 4, 5 sore, tiba-tiba ada telepon, kadang-kadang saya pikir, atau misalnya istri saya bilang, tolong dong, tiba-tiba emergency, tolong bawa saya ke tempat ini. Kadang-kadang saya jadi, aduh, gimana nih? Saya sedang lagi siap-siap, ya. Sedang lagi siap-siap. Untuk merubah itu kadang-kadang sukar, karena sudah rutin yang sudah dalam program otak saya itu adalah ini yang saya akan buat di setiap harinya, ya. Bahan-bahan. Jadi untuk merubah itu, apalagi setelah 3 tahun kita bikin acara begini, ya, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu, waduh, udah harus berada dengan buku-buku dan lain sebagainya. Jadi untuk merubah itu sukar, gitu dengan kata lain, ya. Sukar untuk dilakukan, ya. Jadi itulah sebabnya, the way we have always done it. Itu selalu mentalitas ini. Inilah cara kita melakukannya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya, di tempat kita, ya pendeta, kita udah biasanya lakukan ini pendeta, atau di kampung kita, ya orang sudah biasa bikin bagi ini, jangan rubah-rubah lagi. Kita sudah biasa bikin ini, jangan lagi dirubah-rubah. Itu kenapa? Itu mentalitas yang kita seringkali miliki, karena itulah kebiasaan yang selalu kita lakukan yang sudah membuat kita nyaman di dalam kebiasaan tersebut, ya. Nyaman. Jadi itu sudah menjadi apa? So enak, ya. Tidak hanya rasanya sudah enak, sudah begitulah kita biasa lakukan. It feels good. Dalam artikel lainnya, Change Management Insight, 11 alasan kenapa orang itu menolak untuk berubah. Dikatakan apa? Masalah utama, the root cause, ya, akar masalah daripada orang yang tidak mau berubah adalah the fear of unknown. Kita takut, ya. Itulah sebabnya kalau saya waktu lalu tidak ada masalah untuk pindah dari Ethiopia ke New Jersey, karena saya sudah pernah ke New Jersey. Saya sudah tahu beberapa orang di New Jersey. Jadi saya nggak perlu khawatir lagi. Tapi waktu kami kalau mau pergi ke tempat lain, mungkin bisa pikir-pikir dulu. Waktu kami dari Indonesia mau pergi ke Ethiopia, saya nggak terlalu takut. Kenapa? Karena ada Bapak Max Langi yang panggil kami. Lalu sudah ada internet. Saya bisa apa? Saya bisa research tentang Ethiopia. Jadi saya sudah siap. Tapi kalau tiba-tiba Anda mungkin memanggil, saya tolong pergi ke Argentina dong, pendeta melayani di sana. Aduh, gimana nih ya? Siapa orang Indonesia di sana dan lain sebagainya. Itu bisa menimbulkan apa ya? Keraguan siapa orang-orang di situ ya? Yang tidak. Jadi ketidakpastian, the uncertainty, ketidakpastian terhadap mengenai perubahan itu ya. Uncertainty of change itu bagaimana kita perubahan pekerjaan yang baru, tugas yang baru, responsibilitas yang baru, itu dapat menimbulkan keraguan-keraguan, ketakutan ya. Dan itu menahan kita untuk tidak mau berubah. Ada satu pepatah bahasa Inggris yang katakan, better the devil you know than the devil you don't know. Lebih baik kita berada bersama dengan setan yang kita sudah kenal daripada dengan setan yang kita tidak kenal. Jadi makanya nggak mau berubah. Ya udah, saya udah tahu kok tabiatnya orang ini begini. Ya udah nggak apa-apa. Mendingan daripada saya nanti pindah ke tempat lain, orangnya itu lebih orang Manado bilang lebih soe, lebih nggak bener. Mendingan dengan yang udah saya ketahui aja lah itu ya. Jadi itulah. Jadi people want to play safe. Kita mau lebih apa? Lebih nyaman-nyaman aja, gampang-gampang aja lah gitu ya. Nggak usah sukar-sukar. Inilah ya. Kita sudah terbiasa dengan kata lain. Kita sudah terbiasa. Kita sudah berada di comfort zone dan kita tidak mau keluar untuk melihat suatu kenyataan yang kita tidak dapat ketahui. Orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir ya. Orang Israel di zaman Musa dibawa keluar dari Mesir, dari perhambahan di Mesir. Waktu di Mesir mereka berteriak, "Tuhan, kami sudah menderita. Ya, kami telah dianiaya, kita diberhamba begitu hebat." Nah, dibawalah mereka ke padang gurun. Ke padang gurun mereka dibawa. Aduh, di padang gurun apa yang mereka tidak tahu ini gimana ini mau bikin apa, nggak tahu. Di Mesir masih tahu-tahu ya, walaupun mereka kerja pulang-pulang bisa ada makan ini, tapi di padang gurun ini apa yang kita lakukan? Wah, itulah sebabnya menggerutulah mereka ya, pada saat-saat tertentu menggerutulah mereka, komplain marah mereka ya. Dan di dalam Bilangan 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang pada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Apa yang mereka ingat dari Mesir? Lupakah mereka bahwa di Mesir mereka sudah teriak-teriak, "Tuhan, kami sudah menderita, kami sudah diperhamba, begitu siksa pekerjaan kami." Wah, enggak. Selective memory, mereka ingat yang enak-enaknya mereka di Mesir ya.
Mereka ingat-ingat ya, dikatakan apa? Menangislah mereka, misalnya dalam Bilangan 11 ayat 4-6. Menangislah orang Israel ya, serta berkata, siapakah yang dapat memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Di Mesir mereka berteriak. Di mana-mana mereka bisa berteriak. Kenapa? Karena mereka pikir-pikir, ini yang lebih enak di tempat dahulu. The devil that we know. Ya, lebih baik dengan setan Mesir, tapi minimal kita makan ketimun dan dengan daging dan lain sebagainya. Daripada di padang gurun, waduh, nggak tahu makan apa nih, kecuali mana. Ya, itu dengan kata lain. Jadi inilah orang-orang apa ya? Orang-orang Israel, dan itulah gambaran kita semua. Gambaran kita semua untuk mau berubah dalam keyakinan kita. Kita sudah tahu apa kehendak firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ini yang harus kita lakukan. Aduh, tapi udah nggak biasa. Biasanya kita juga dari dulu dengan tradisi-tradisi kita itu ini kita biasa buat, pendeta. Mau berubah nanti saya ditolak oleh istri saya, ditolak oleh anak-anak saya dan lain sebagainya. Menderitalah saya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berubah, ya. Kita tidak dapat berubah karena sudah nyamanlah daripada rumah tangga. Kalau saya jadi memegang kebenaran ini ya, menurut perintah Tuhan yang selengkap-lengkapnya sesungguhnya nanti saya dikucilkan oleh keluarga saya dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita nggak akan pernah menjadi manusia baru yang sesungguhnya, menjadi pengikut Tuhan yang seutuhnya, pengikut Yesus yang seutuhnya kalau kita tidak menurut kehendak Tuhan yang seutuhnya. Dan untuk merubah itu mungkin tentu saja sukar. Tentu saja sukar. Tapi seperti Roy Bennett katakan apa? Anda tidak pernah mengubah hidup Anda sampai Anda keluar dari zona nyaman Anda. Perubahan itu dimulai di ujung zona nyaman Anda. Perubahan itu terjadi saat kita mau melangkah keluar. Saat kita mau melangkah keluar. Statement lainnya dari Jim Rohn ya, dia katakan apa? Anda tidak pernah ya sorry, saya tidak sempat rubah ini. Oke, saya tidak sempat rubah kalimatnya. Saya tidak sempat translate. Tapi poinnya adalah, your life does not get better by chance. Kehidupan Anda tidak menjadi lebih baik melalui apa? Chance. Hanya kalau ada kemungkinan yang terjadi atau kebetulan. Kehidupan Anda tidak menjadi lebih baik karena kebetulan, tetapi kehidupan Anda terjadi karena perubahan. Bukan karena kebetulan Anda menjadi lebih baik, bukan karena Anda laki gitu ya, tapi karena ada perubahan yang terjadi. Karena ada perubahan yang terjadi. Dan untuk berubah, keputusan itu berat. Berubah itu keputusan berat ya. Tetapi kita harus mengambil keputusan. Tuhan selalu mengajak kita untuk mengambil keputusan. Maukah kita menjadi manusia baru mengikut Dia? Maukah kita menuruti kehendak firman Tuhan? Maukah Anda, kita diminta untuk pekerjaan misi, maukah Anda melayani Tuhan dan menjangkau orang di sekitar Anda? Atau lebih enak kita kalau pulang kerja kan udah habis waktu. Waktunya mendingan saya nonton Netflix aja daripada saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Lebih nyaman saya kalau udahlah nonton Netflix. Kalau saya juga hubungi tetangga, ntar gimana ya? Mau bawa juga ke gereja, kita pusing nanti saya mau translate dia kalau tetangga ini cuma tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia dan lain sebagainya ya. Jadi kita seringkali, enaknya itu yang mana aja yang kita teruskan. Ya. Tapi untuk keluar dari zona nyaman, kita harus mengambil keputusan. Ya. Harus mengambil satu tekad, Tuhan, Engkau sudah kefirmankan untuk menjalankan misimu. Misimu adalah misi saya. Saya rindu untuk melakukan misi Engkau, Tuhan. Supaya ada perubahan karakter yang lebih baik terjadi dalam kehidupan saya. Supaya ada kegirangan berjalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan saya. Saya mau menjangkau orang lain. Saya mau lakukan itu. Tapi untuk melakukan itu, kita harus mengambil keputusan. Seperti Tony Robbins katakan, keputusan itulah yang menentukan nasib. Ya. Akhir kehidupan kita itu ditentukan dari setiap keputusan yang kita buat sekarang. Decisions decide destiny. There is no action without decision. Tidak ada tindakan yang akan terjadi. Anda sering dengar saya bicara untuk mari kita menjangkau orang sekerja kita, mari kita jangkau orang-orang yang ada di sekitar tempat kita dan lain sebagainya. Kita sering dengar itu yang terbaik, ada kutipan ini, kutipan itu yang pendeta Rantung bawakan. Tapi untuk bergeraknya, untuk bertindak, kita semua harus mengambil tindakan. Ya. Harus mengambil keputusan untuk bertindak. Pertama-tama sebelum tindakan, mengambil keputusan untuk bertindak. Itulah sebabnya. Yesus mau kita selalu mengambil keputusan.
Ya, pada saat dia tahu ini orang lumpuh ini yang sudah lama terbaring, dia tahu kebutuhannya itu apa, supaya apa? Supaya dia sembuh, supaya dapat berjalan. Tapi kenapa Yesus kok sepertinya itu kenapa dia harus tanya-tanya, sembuhkan aja dong Yesus ya. Tapi dalam Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, firman Tuhan katakan apa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu bahwa apa? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Apa yang Yesus katakan? Berkatalah Yesus kepadanya, bangkitlah kamu. Saya tahu kamu sudah menderita. Bangkitlah kamu dan berjalanlah. Apa itu yang Yesus katakan pada orang yang sudah lama lumpuh itu? Tidak ya. Yang Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Ambil keputusan. Apa yang kau maui? Ya. Maukah engkau sembuh? Ya. Tuhan tahu. Itulah sebabnya kita berdoa. Tuhan tahu keberadaan kita. Tapi Tuhan mau, apakah kita mau mengambil keputusan? Ya, mengambil keputusan itu supaya apa? Disitulah dia dapat bertindak, ya, berdasarkan keputusan kita. Itulah sebabnya kepada Yosua, ya, setelah Musa mati, bangsa itu kemudian akan dipimpin oleh Yosua masuk ke dalam taman perjanjian. Apa yang Yosua katakan? Apa yang Yosua mintakan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua saat dia dalam sedikit pergumulan untuk bagaimana caranya memimpin bangsa itu? Hal yang terjadi adalah Allah berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kalau Anda mau mengambil keputusan, oke, saya akan keluar dari zona nyaman saya. Saya coba untuk menjangkau orang yang dapat saya jangkau. Saya menjangkau mungkin keluarga saya yang sudah lama, ya, yang udah keluar dari kebenaran. Aduh, pusing lagi pendeta mau jangkau mereka. Nanti jangan sampai dia cuma mau memanfaatkan kita ini dan itu. Tapi maukah Anda menjangkau mereka? Kalau kita memiliki kemauan, serahkan itu kemauan kepada Tuhan. Dan seperti kepada Yosua, Tuhan akan berfirman. Yesus sudah berfirman, kepadaku ada kuasa di surga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seperti kepada Yosua, Yesus akan berkata kepada saudara dan saya, kalau kamu sudah memiliki keputusan, mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyamanmu, janganlah kecut dan tawar hatimu. Sebab Tuhan Allahmu, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya kita semua dapat mengambil keputusan, ya, untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk menjalankan misi Tuhan yang adalah juga misi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.